VP bilang kontrak dia itu mengharuskan dia menjadi entertainer itu yang lajang dan menyembunyikan status pernikahannya. Karena itu Fang Fang langsung percaya dan setuju untuk disembunyikan. Di ruang publik dia mengatakan bahwa dia itu masih duda statusnya. Padahal dia sudah menikah dengan Fang Fang. Tapi kalau Fang Fang bilang, "Yang, aku sudah hamil 9 bulan dan bukaan 1. Ini bagaimana?" Itu VP mengacuhkan. Baru berbicara di thread saja, sudah mengalami intimidasi yang sedemikian rupa. Nah, di situ Fang Fang merasa, gimana kalau saya mau speak up ke publik? Ternyata dengan Fang Fang speak up, di bawah Fang Fang itu begitu banyak korban-korban baru bermunculan yang memutuskan, kalau Fang Fang berani speak up, saya pun juga harus maju. Ini sebuah tantangan bagi kami, tim praktisi hukum, untuk mematahkan paradigma bahwa keluarga ini dan VP ini kebal hukum. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita di spesial interview podcast yang selalu menghadirkan topik-topik spesial dengan bintang tamu spesial. Nah pemirsa, kalau sering membaca berita atau menonton televisi atau melihat podcast dan berita-berita digital, ada satu nama selebriti yang saya juga bingung ini orang selebriti atau bukan. Tapi ada satu sosok publik figur yang belakang ini mencuat lagi setelah kayak sudah cukup lama dia menghilang. Itu Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo ini diduga terlibat skandal hubungan pribadi dengan seorang wanita bernama Fang Fang. Fang Fang mengaku menikah siri dengan Vicky, lalu kemudian diterlantarkan dalam kondisi berbadan dua dan baru beberapa hari lalu melahirkan seorang anak yang diakui Fang Fang sebagai hubungan pribadi dengan Vicky Prasetyo. Tapi sejauh ini Fang Fang merasa ditelantarkan seperti habis manis sepah dibuang. Bahkan informasinya pada saat Fang Fang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan buah hati hubungannya dengan Vicky, Vicky tidak menunjukkan batang hidungnya. Dan karena itu ada persoalan lain yang juga terkait dengan hubungan asmara yang tidak berakhir baik ini, yang membuat Fang Fang memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Dan hari ini kita kedatangan lawyer dari Fang Fang, Bang Vino. Kita akan ngobrol tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di balik persoalan ini. Tentu saja dari perspektif Mbak Fang Fang. Bukannya kita tidak mau mengundang Vicky. Nanti kalau Vicky bersedia untuk datang memberi hak jawab silakan. Tapi kita peduli sama apa yang dialami oleh Fang Fang. Selamat datang Bang Vino. Ya, salam kenal Bang Vincent. Ini apa petarung MMA. Hopefully. Bang Vino, ini lagi rame tentang Fang Fang, kan abang kuasa hukumnya. Pasti Ya. klien abang Mbak Fang Fang itu kan udah cerita. Sebenarnya Yes, exactly. ada apa sih dengan dua orang ini? Antara Ya. Vicky dengan Fang Fang? Ya, jadi awal perkenalan saya dengan Fang Fang itu sebetulnya dari sesama rekan media. Pada saat itu saya mendapatkan telepon dari rekan-rekan media yang mengatakan, "Bang, ini di underground ini sebetulnya sudah rame banget. Ini ada seorang wanita yang diterlantarkan oleh publik figur berinisial VP. Dia mau speak up tapi dia takut karena dia mengalami intimidasi dan dia membutuhkan pendampingan. Boleh nggak abang dampingi?" Nah, setelah saya berkenalan dengan Fang Fang, Fang Fang menceritakan permasalahannya, akhirnya saya bawa permasalahan Fang Fang ini ke beberapa podcaster. Karena she wants to speak up. Nah, pada saat saya bawa ke beberapa podcaster, kebetulan yang memberikan ruang pertama kali untuk Fang Fang speak up di media itu Bunda Maya Estianty. Nah, saya bersyukur banget karena Bunda Estianty juga mau memberikan ruang, kesempatan Fang Fang untuk speak up. Ya. Diintimidasi. Apa alasan dia mengintimidasi? Dan siapa itu yang mengintimidasi? Selama ini kan Fang Fang disembunyikan oleh pihak VP. Karena VP itu mengatakan kepada Fang Fang, maaf, profesi saya sebagai artis itu mengharuskan saya menjadi seorang performer dan entertainer yang single, yang lajang. Raffi aja punya istri. Nah, makanya ya
Kan beda ya dengan boy band ya. Kalau boy band memang ada kontrak-kontrak seperti itu. Tapi menurut keterangan dari Fang Fang, VP bilang kontrak dia itu mengharuskan dia menjadi entertainer itu yang lajang dan menyembunyikan status pernikahannya. Karena itu Fang Fang langsung percaya dan setuju untuk disembunyikan. Nah, akhirnya puncak kemarahan Fang Fang itu terjadi pada saat VP di salah satu podcast mengakui kepada publik, kalau nggak salah podcastnya itu sekitar pertengahan 2026 ya. Di ruang publik dia mengatakan bahwa dia itu masih duda statusnya. Padahal dia sudah menikah dengan Fang Fang itu di bulan Februari. Tapi di pertengahan 2026 dia masih mengaku dirinya single dan dia bilang dia akan menikah lagi akhir tahun 2026. Di situ Fang Fang marah. Lalu Fang Fang menuliskan kekesalan hatinya itu di threads di media sosial. Nah, pada saat dia menuliskan kekesalan dia di threads di media sosial, dia mendapatkan ancaman dan intimidasi melalui DM Instagram dari akun Instagram yang kami duga milik adik atau kerabat dekat dari si VP. Apa isi ancamannya, Bang? Isinya maksud bahasanya ya, maaf ya teman-teman ya. Maaf, maksud lo apa? Nulis-nulis seperti itu. Makanya jadi wanita jangan murahan, harus bisa jaga kemaluan lo. Dasar manusia murah. Kata-kata seperti itu. Ada kata-kata intimidasi juga yang dikirim ke DM pada saat kami berada di rumah Bunda Maya Estianti seperti kamu orang miskin, nggak punya apa-apa, pengangguran, seperti itu. Bayangkan ya, Bang, baru berbicara di thread saja sudah mengalami intimidasi yang sedemikian rupa. Nah, di situ Fang Fang merasa, gimana kalau saya mau speak up ke publik? Ya kan? Nah, puncak kemarahannya ada pada saat dia merasa VP tidak mengakui dia di publik dengan mengatakan mau menikah lagi. Itu pertama. Lalu kedua, puncak kemarahan kedua, itu terjadi pada saat status Fang Fang sudah hamil, besar, 9 bulan, dan bukaan 1, tapi pihak VP setiap ditanya, aku mau lahiran di mana? Ya, biayanya bagaimana? Itu hanya di-read saja WhatsApp-nya. Oke. Ini bukan sekedar gombal-gombal laki ke perempuan sih, ini persoalan serius sih. Exactly. Sampai mengancam gitu. Nah, kemudian kan orang bertanya, dan ini pertanyaan hampir untuk semua perempuan yang pernah dinikahi Vicky dan ujung-ujungnya ya kalau nggak ditinggalin, dicerai, diperlakukan tidak semestinya lah sebagaimana pasangan. Orang kemudian bertanya, Vicky ini kan bukan orang yang tidak diketahui. I see. Iya kan? Vicky ini public figure yang bahkan gombal, boleh dibilang juga aksi penipuannya kan banyak kasus itu. Ada beberapa jejak kasus. digital dan rapot merahnya banyak banget. Bagaimana Fang Fang kemudian bisa terpikat sama Vicky? Awalnya gimana mereka bertemu? Oke, begini Bang, dalam hal ini yang saya salahkan adalah stasiun televisi dan media entertainment kita yang masih mengundang artis-artis bermasalah seperti ini, Bang. Kita udah nggak mau undang, Bang. Oke, kalau Abang sudah nggak mau undang. Tapi saya melihat, in spite of all the rapot merah yang terjadi di belakang VP ini dan jejak digital yang serem-serem, kenapa VP ini korbannya banyak dan tetap dipercaya oleh masyarakat? Karena stasiun TV kita masih mengundang aktor-aktor dan entertainer bermasalah seperti ini. Sedangkan masyarakat kita lebih percaya dengan apa yang TV katakan. Sebagai contoh begini Bang Vincent, rokok buruk buat kesehatan, betul? Menyebabkan kanker, impotensi, kehamilan janin dan sebagainya. Tapi kenapa orang tetap beli produk tersebut? Karena terus diiklankan, ya kan? Antara lain. Ya, terus diiklankan, lalu ada kampanye-kampanye, media-media TV yang mengundang untuk brand tersebut menjadi sponsor dan sebagainya. Sama juga, artis toksik dan artis bermasalah kita undang ke stasiun TV, itu artinya stasiun TV mempromosikan artis tersebut. Pada saat audiens melihat dan merasa terhibur, penonton akan berpikir begini, nggak mungkin dia jahat. Stasiun TV besar aja ngundang dia kok. Masa stasiun TV besar salah? Nah, itu yang membuat kenapa begitu banyak artis toksik itu tetap bisa melakukan penipuan walaupun jejak digitalnya banyak. Dan saya juga menghandle salah satu artis bermasalah juga ya setelah VP ini. Ada juga artis bermasalah yang saya handle. Walaupun rapot merahnya banyak, dia diundang ke stasiun TV. Akhirnya korbannya banyak. Sampai ada 20 orang, UMKM semua. Jadi ini catatan kritis buat KPI sih sebenarnya. Exactly. Harusnya
Kan pernah ada kasus yang sama, bagaimana seorang public figure itu melakukan sesuatu yang dianggap amoral atau tidak Hmm, tidak sesuai dengan standar moral orang Indonesia. I see. Oke. Kasusnya, sahabat saya Saiful Jamil, dan Oke. dia itu bahkan setelah menjalankan hukuman Hmm, di penjara itu masih masih terus mengalami dia kayak di penjara secara sosial. I Tapi see. Oke, betul. alhamdulillah sih kemarin puji Tuhan kemarin Saiful udah bebas. KPI udah menyatakan bahwa orang ini sudah, ya boleh dibilang bebas lah untuk mencari nafkah. Nah, Hmm. kalau Saiful itu kan kasus sekali, sementara Vicky memang kalau Abang sendiri melihat melihat ini ada sesuatu yang aneh gitu ya. Terutama dari segi kan tadi Abang mempersoalkan, media. Kalau media itu terutama tayangan-tayangan TV itu kan mereka bermuara ke KPI. Kalau KPI bilang atau setidaknya diberi surat teguran, mungkin Abang mau membawa kasus ini ke KPI juga? Ya, itu yang sedang kami pikirkan juga. Sampai hari ini, sampai kemarin, kami sudah mengirimkan surat ke Komisi 3 DPR. Hmm, Dan rekan saya, tim saya juga sudah diterima oleh salah satu anggota Komisi 3 DPR DPR. dari partai PDI kalau nggak salah ya. Hmm, Nah, kami masih fokus mengawal kasus hukum dulu nih. ya, Supaya korban-korban VP ini ya bisa mendapatkan keadilan dan haknya. Dan VP oke. bisa diproses secara hukum. Karena korban-korban ini takut untuk speak up. Kenapa takut untuk speak up? Karena walaupun begitu banyak rapot merah mengenai VP, tapi laporan dari para korban ini banyak yang hanya jalan di tempat. Hmm, Nah, jadi ini sebuah tantangan bagi kami tim praktisi hukum untuk mematahkan paradigma bahwa keluarga ini dan VP ini kebal hukum. Itu yang akan kami coba lakukan. dan Nah, baru setelah itu kami mungkin baru bisa membicarakan setelah VP diproses hukum ya, baru kami bisa membicarakan langkah selanjutnya untuk ke KPI bahwa dalam hal ini banyak artis-artis bermasalah dan toksik yang ruang geraknya itu harus dibatasi di media karena ini berbahaya buat masyarakat. Masyarakat tuh percaya banget sama brand TV kita. betul. Balik lagi ke kasus Fang Fang tadi, Bang. Awalnya gimana pertemuan mereka ini? Pada saat itu Fang Fang itu sedang jogging di Hmm, alun-alun Pati dan oke. pada saat itu VP sedang diundang untuk membawa menjadi host di acara setempat. Nah, di situ terjadilah saling pandang memandang, kata Fang Hmm, Fang. Nah, Fang Fang sebagai seseorang yang tinggal di daerah Pati kan polos ya melihat hmm, artis ibu kota datang, siapa yang tidak senang. ya. Nah, Fang Fang itu melakukan DM duluan ke akun Instagram dari si VP ini. Hanya layaknya sebagai seorang fans lah. Halo Hmm, Mas, aku yang tadi jogging, ya kan. Nah, Fang Fang sudah menunjukkan DM-nya kepada saya bahwa Fang Fang DM satu kali, tapi setelah itu ya DM yang lebih banyak itu justru datangnya itu dari pihak VP. oke. Yang mengajak bertemu juga dengan pihak VP. Fang Fang tidak pernah menyangkal bahwa dia yang DM duluan. Dia mengakui, iya Vin, aku betul sebagai seorang fans, aku DM duluan. Hmm, Tapi setelah itu VP banyak sekali DM yang masuk. oke. Lalu kemudian mereka Fang Fang memutuskan menjalin hubungan gitu Ya sama tertarik Vicky. untuk bertemu, Ya. berpacaran, dan sebagainya. Dan pada saat itu ya VP menurut kata Fang Fang menunjukkan keseriusannya. Hmm, Bahkan ada satu narasumber, teman dekat Fang Fang yang berkata kepada saya, karena Fang Fang ini sudah memiliki 2 anak dari pernikahan yang sebelumnya. oke. Jadi setelah memiliki 2 anak itu, Fang Fang itu menggunakan alat kontrasepsi. Karena dia menjaga, ya. Hmm, Tapi menurut narasumber yang mengaku teman dekatnya si Fang Fang ini, katanya Fang Fang itu tidak diperbolehkan menggunakan alat kontrasepsi oleh si VP. Karena VP ingin memiliki anak. Ini belum menikah loh. oke. Tapi VP sudah Hmm, menyatakan keinginannya untuk memiliki anak. Lalu setelah hamil baru dinikahkan. Dinikahi sekitar bulan Februari kalau nggak hmm, salah. Bulan Februari 2026. Maaf jika saya salah, nanti dokumennya bisa oke. saya kirim ya. Nah, setelah dilakukan pernikahan siri itu di bulan Februari itu, kemarin pada saat bertemu saya bulan Juli, sudah 9 bulan kandungan bukaan 1, kalau Fang Fang minta duit makan ditransfer. 500.000 ditransfer. Tapi kalau Fang Fang bilang, "Yang, aku sudah hamil 9 bulan dan bukaan 1, ini bagaimana?" Itu VP mengacuhkan. Dan nggak cuman itu ya, Bang ya, VP menjanjikan rumah sama Fang Fang. Menjanjikan bahwa setelah kita menikah, aku akan beli rumah,
di daerah Semarang, kamu tinggal sama aku. Kan konsep pernikahan yang benar itu kan pada saat VP mengaku dirinya, aku duda, kamu mau nggak nikah sama aku? Itu kan artinya tinggal dalam satu atap. Tapi setelah dinikahi, sampai hari ini, Fang Fang tetap tinggal di kamar kos-kosan 3x4 bersama dengan 2 anak remaja yang badannya bongsor-bongsor, berarti sudah ada 3 orang dewasa di situ, plus 1 bayi lagi yang sekarang sudah lahir. Jadi ditumpuk semua di situ. Dan Vicky tidak pernah menunjukkan itikat baik untuk membantu itu. Untuk memindahkan rumah saja tidak. Padahal dia janji loh, setelah Lebaran Idul Fitri ini, si Fang Fang akan dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak. Oke. Jadi mereka ketemu Februari. Bukan Februari itu sudah hamil. Sudah hamil. Sudah hamil, nikah Pertemuan. siri. Pertemuannya di 2025. Nah, 2025. saya tidak ingat di bulan apa, tapi hubungan ini sudah berlangsung dari 2025. Kan kemarin itu kan VP menunjukkan bukti transaksi, bukti transfer untuk beli iPhone dan sebagainya. Itu kan di sekitar Oktober 2025. Lah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa malah membahas bukti transfer yang sudah lama? Laki-laki itu kan kalau baru awal pacaran kan pasti royal toh. Ya. Kenapa membahas hal-hal yang lama? Terus satu hal lagi ya Bang ya, mau saya kritisi di sini. Walaupun kami sudah melakukan press conference untuk menegaskan bahwa ada tindakan intimidasi terhadap istrinya si VP kok tidak membela istrinya, tidak memberikan klarifikasi balik soal intimidasi tersebut. Logikanya gini, kalau istri abang diintimidasi, terus abang press conference, abang membela istri abang dong. Betul? Ya. Tapi kok ini pada saat sebagai suami tahu istrinya diintimidasi, dikata-katain orang susah, orang miskin, pengangguran, kok dia sebagai suami diam aja? Nggak membela, nggak fight, nggak. Siapa yang berani mengintimidasi istri saya? Kok nggak begitu? Oke. Selama menjalin hubungan itu Bang, seperti apa cerita Fang Fang? Baik, apakah Vicky itu perhatian dan lain-lain? Karena gini, dari semua orang yang dikenal Vicky, kalau dari cerita Abang tadi kan ada gambaran si Mbak Fang Fang itu orang biasa, ya kan, bukan artis yang punya penghasilan atau punya kekayaan. Karena sementara mantan Vicky itu kan orang-orang Exactly. ya yang artis punya penghasilan, Siap. deposito lumayan lah. Kalau menurut cerita. Sementara Mbak Fang Fang ini, kalau dari catatan pasangan Vicky sebelumnya, kita bisa mengasumsikan Vicky emang jatuh cinta sama Mbak Fang Fang. Artinya gak ada unsur lain, bukan karena artis atau kalaupun dia janda dia pengusaha dan lain-lain kan. Sementara Mbak Fang Fang tinggal di kontrakan. Makanya saya bertanya, apakah selama menjalin hubungan itu Vicky selalu bolak-balik ke Pati atau memang Mbak Fang Fang yang ke Jakarta? Menurut cerita dari Fang Fang itu, lebih banyak Fang Fang itu yang menghampiri VP itu di Semarang untuk menemani event. Oh. Jadi dari Pati ke Semarang itu kalau nggak salah itu sekitar 2 jam perjalanan. Jadi pada saat VP berada di Semarang, Fang Fang dari Pati menyusul ke Semarang. Nah, menurut keterangan dari Fang Fang, selain mengikuti VP untuk event, ya, selama bulan-bulan ini berjalan, Fang Fang itu merasa dirinya itu hanya dipanggil, ya, ketemu VP, bila VP itu memiliki kebutuhan yang satu itu. Dipanggil itu menurut kemana? Ke Semarang. Lalu setelah itu disuruh pulang. Hanya untuk bahasanya ya ada kebutuhan biologis lah mungkin antara suami untuk dan menyalurkan istri. kebutuhan biologis. Setelah itu besokannya Fang Fang disuruh pulang. Jadi saya kan orang menikah ya. Saya kalau ketemu istri itu, misalkan saya dari luar kota, saya pulang untuk bertemu dengan istri saya, kan tidak cuma kami membicarakan hubungan biologi saja. Ya dia harus ikut saya kemana-mana dong. Harus spend quality time beberapa hari. Anggap aja kalau saya long distance sama istri saya. Tapi menurut pengakuan terakhir Fang Fang, ini sudah sampai skala di mana Fang Fang dari Pati, 2 jam perjalanan ke Semarang, menyusul VP, menemani VP hanya 1 hari. Setelah selesai dengan yang itu, dengan urusan hubungan itu, ya Fang Fang kembali lagi ke Pati. Sangat berbanding terbalik kehidupan Fang Fang dengan VP. Fang Fang tinggal di kamar kos-kosan 3x4, sedangkan VP tinggalnya di rumah yang menurut narasumber, Vin, itu rumahnya gede banget. Dan postingannya glamor. Sangat berbanding terbalik. Tapi bisa jadi endorse semua Bang isinya.
Ya, kita nggak tahu juga ya. Ya, menurut Oke. saya konsep pernikahan tuh kalau nggak tinggal serumah, anggap aja gini, saya menikah dengan seorang wanita. Lalu istri saya tinggal di kos-kosan kamar 3x4 yang kurang layak, sementara saya tinggal di rumah yang gede banget gitu. Menurut saya itu sudah aneh, sudah sangat aneh. Tapi selama itu kan udah nikah siri. Keluarga Vicky tahu? Keluarga VP tahu, Tahu. tahu, Keluarga Fang tahu juga. tahu. Nanti videonya ada kan Tapi pada saat tapi Vicky nggak pernah ke Pati setelah pernikahan itu, atau setelah event di Pati kemudian terjalin hubungan lalu mereka memutuskan pacaran. Selama masa pacaran itu Vicky pernah ke Pati. menurut keterangan Fang kan mereka bertemu awalnya di alun-alun Pati. Hmm. Setelah itu lebih banyak Fang dan VP ini yang bertemu di Semarang. Oke. Karena memang Semarang itu kan kota besar ya. Saya nggak tahu nih kota kecil apa kota besar ya. Tapi saya sudah ke sana untuk mengawal persalinan. Memang pada saat saya tiba di Semarang, saya itu harus naik mobil. Itu jaraknya ke Pati itu sekitar 2 jam. 2 jam. Semarang, Kudus, Pati. Itu 2 hours. 2 hours time, kalau macet bisa 3 jam. Oke. Mm-mm. Selama menjalin hubungan itu nafkah lancar. Awal hubungan berpacaran dan awal-awal baru menikah, itu menurut Fang dia harus mengemis dulu. Jadi begini, Bang Vincent, VP ini pada awal hubungan itu menjanjikan mau memberikan biaya 30 juta, biaya hidup 30 juta per bulan Per bulan. kepada Fang. Tapi ternyata itu tidak terrealisasi, bahkan untuk kebutuhan hidupnya Fang yang harus memulai minta duluan. Kadang dijawabnya cepat, kadang jawabnya lama, gitu loh. Kadang minta hari ini, nanti menurut keterangan Fang nanti seperti ada beberapa hari jeda baru dibales sih. Jadi seperti gimana ya bahasanya ya? Kalau saya sih bilangnya seperti minta tapi digoreng-goreng gitu. Oke. Lalu kemudian apa yang diharapkan Fang Bang sekarang? Kemarin Fang sudah menjelaskan di salah satu podcast di Bunda Maya bahwa dia tidak menyesali dengan adanya Ryu, anak dari VP ini lahir, dan juga Fang tidak akan menutup akses untuk VP bertemu dengan anaknya. Fang hanya minta tanggung jawab nafkah saja Sebelum untuk tanggung anaknya. jawab, Vicky akuin nggak? VP mengakui bahwa itu anaknya. Oh, Lewat tim kuasa hukumnya, VP juga sudah mengakui bahwa itu betul-betul anaknya. Nah, Dan bentuk tanggung jawabnya tidak disampaikan. tapi terakhir kan lewat tim kuasa hukum dia menyampaikan akan menyiapkan dana 50 juta untuk persalinan. Ya kan setelah ini rame ke media. Tapi saya sudah tiba di Pati, saya menemani Fang itu sampai hari Sabtu. Ya, sampai hari Itu Sabtu. sudah berapa hari setelah persalinan itu ya? Jadi gini, Fang kan rencananya mau lahir tanggal 17, which is Juli hari kemarin. Jumat. 17 Juli hari Jumat. Tapi ternyata karena kontraksinya sudah semakin kuat, dokter memutuskan untuk melakukan sesar itu kalau nggak salah di hari Selasa. Nah, sesar dilakukan 14 Juli, anaknya lahir, kita announce ke media, saya tunggu VP dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak ada realisasi biaya 50 juta. Fang menggunakan BPJS. Fang menggunakan BPJS, dia hanya menambah biaya 5 juta yang dikumpulkan keluarganya karena dia upgrade ke VIP. Saya sampai ngomong, Fang kamu coba cek mutasi rekening kamu. Siapa tahu nih, si VP ini transfer kamu, tapi nggak mau ngomong. Mungkin dia masih marah sama kamu. Dicek mutasi rekening nggak ada. Walaupun dia sudah bicara lewat tim kuasa hukum, mau menyiapkan dana 50 juta. Dalam hal ini kan kasihan tim kuasa hukumnya. Tim kuasa hukumnya jadi ikut diserang netizen loh. Kok bisa seperti itu? Dia mau mendapatkan tim kuasa hukum yang lebih baik di mana lagi? Ya kan? Laporan polisi ada? Kami pada saat ini sedang menunggu Fang untuk pulih dari jahitannya. Dan kami rencana akan melaporkan tindakan intimidasi melalui DM Instagram yang dilakukan oleh seseorang yang kami duga dekat dengan VP. Oke. Inisialnya siapa? Akun Instagramnya, ya saya lupa dengan inisialnya, tapi profesinya, kalau di akun Instagramnya ya, profesinya DJ. Tapi ini emang tantangan abang, karena saya tidak tahu ya, Vicky tuh kayaknya lumayan cukup banyak kasusnya, kasus penipuan, kasus ya, seperti ini juga dengan kemarin malah sempat
bergesekan nama Kalina kan sama ibunya. Yes, I see. Ya, exactly, Bang. Dan ya kalau sama Kalina katanya damai. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kayak endingnya nggak kelihatan gitu loh. Mungkin itu yang membuat banyak apa ya, bukannya menuduh ya, tapi memang Vicky ini banyak persoalannya. Ya. Udah gitu interval antara satu persoalan dengan persoalan lain kayak gak jauh-jauh amat gitu. Makanya tadi saya bilang ini kan ya tapi kita nggak mau menyudutkan Mbak Fang Fang juga ya. Yes, exactly. Ya itu pilihan dia waktu itu, tapi kan ketika Vicky merestui ya harusnya lu tanggung jawab. Dan jadi sampai sekarang komitmen dia untuk bertanggung jawab soal udahlah nafkah yang kemarin lu lupain, tapi untuk urusan persalinan yang saat ini aja sama sekali nol. Nol, nggak ada transferan sama sekali, Bang. Lucu ya, kok berani ya memberikan statement di media bahwa oh saya sudah menyiapkan dana 50 juta dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh tim kuasa hukumnya. Tapi tiba-tiba sampai hari Jumat, sampai hari Sabtu, kok dimutasi rekening nggak ada yang masuk. Atau itu cara Vicky hanya untuk membersihkan citra dia di ruang publik bahwa saya bertanggung jawab kok gitu. Nah, jika pada prakteknya tidak terrealisasi, bagaimana? Kan lebih menjatuhkan dia ya. Oke. Kalau gitu Bang, kalau kasus seperti ini ceritanya, ada nggak pasal yang bisa menjerat? Karena dalam hal ini pernikahan Fang Fang dan VP itu sifatnya sirih dan tidak tercatat secara legal di KUA. Dalam hal ini legal standing-nya itu sangat-sangat lemah sekali. Jadi saya mengatakan kepada Fang Fang kamu secara hukum tuh you are not strong. Kamu tidak bisa menggugat harta gono gini dan sebagainya. Tapi anak di dalam kandungan kamu itu hak nafkah, hak pendidikan, hak untuk diakui oleh ayahnya serta mendapatkan hidup yang layak itu dijamin oleh negara, oleh undang-undang, oleh Mahkamah Konstitusi kita. Bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau dilahirkan melalui pernikahan yang tidak tercatat di KUA itu berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak dari ayahnya. Itu sudah dijamin oleh undang-undang. Ini kan terbukti. Pertama ya kita belum tahu mungkin 1-2 hari ini Vicky akan mengirim itu 50 juta sesuai komitmen dia. Nggak yakin saya. Nggak yakin. Nggak yakin, Bang. Kayak banyak orang juga nggak yakin. Soal ikatan hukum Vicky dengan anak itu. Ya kan? Itu kan undang-undang yang mengatur. Tapi kan personal yang melaksanakan itu kan belum tentu komit. Exactly. Apa upaya Abang supaya nanti Vicky itu gak berkelit bahwa ini ada dalam undang-undang dan lu harus bertanggung jawab, mekanismenya seperti apa dan sanksinya apa? Ada nggak upaya seperti itu? Untuk gugatan mengenai hak nafkah anak itu masih diatur oleh rekan satu tim saya. Nanti bentuknya akan seperti apa? Karena jujur kami sebagai tim praktisi hukum itu domisili kami di sini. Jakarta, di Jabodetabek. Sedangkan gugatan untuk hak nafkah anak tersebut, kata beberapa rekan saya itu harus dilakukan di Pati. Nah, ini kami masih mengukur ini bagaimana nanti untuk mekanisme perjalanan kami ke Pati. Karena ini kan membutuhkan biaya yang besar. Tapi yang pasti yang akan kami proses hukum adalah tindakan intimidasi, bullying, dan penghinaan yang dilakukan melalui DM Instagram. Itu sudah pasti kami lakukan laporan itu di Polda di sini. Kalau begitu boleh dibilang upaya hukum untuk Vicky itu cukup lentur ya, lihat gitu. Maksudnya nggak ada ketetapan hukum. Kalau Abang tadi bilang kan posisi hukum Fang Fang, yes, betul, harus jujur dikatakan lemah karena we have to be siri, honest, ya kan? Berarti secara hukum jerat yang bisa dipakai untuk Vicky boleh dibilang untuk sementara kurang. Pidananya nggak ada. Pidananya nggak ada. Perdata yes, pidananya nggak ada. Ya, perdata oke. Tapi kan ada hukum lain yang bisa menuntut orang untuk melakukan sesuatu, Bang. Hukum moral. Tanggung jawab moral Vicky ini. Kalau misalnya nanti dia ternyata terus menelantarkan dan tidak peduli sama Fang Fang yang sudah diakuinya sebagai istri dan anak yang dilahirkan itu adalah anak dia, kemana Abang akan memperjuangkan ini tanggung jawab moral Vicky? Dalam hal ini saya sudah berbicara dengan beberapa rekan senior saya. Nah inilah Mas, yang disesalkan bahwa pernikahan siri ini secara legal standing ini tidak kuat. Karena pasal penelantaran anak itu baru bisa kita ajukan kalau pernikahan ini resmi, official. Pernikahan ini tercatat di KUA, diakui oleh negara. Lalu jika ayah ini
tidak bertanggung jawab kepada anaknya, menterlantarkan, itu memang ada pasalnya. Tapi dalam pernikahan siri itu sulit. Oke. Saya sudah beberapa kali, Mas, menghandle seorang istri nih yang dinikahi siri oleh suaminya karena dia statusnya istri kedua, ketiga lah, dan sebagainya lah, Mas. Itu pada saat anaknya sudah lahir dan suaminya memutuskan untuk, maaf, aku harus balik ke istri resmiku. Itu dari pihak istri itu tidak memiliki kekuatan untuk menuntut, menggugat, bahkan melaporkan. Oke. Nah ini, tapi jangan lupa, Fang-Fang ini tuh seperti puncak gunung es. Ternyata dengan Fang-Fang speak up, di bawah Fang-Fang itu begitu banyak korban-korban baru bermunculan yang memutuskan kalau Fang-Fang berani speak up, saya pun juga harus maju. Oke. Nah dalam hal ini pidananya kuat. Ini berurusan dengan hubungan asmara lagi atau Penipuan dan penggelapan. Oke. Dugaan pasal pidana penipuan dan Itu penggelapan. tim abang juga yang tangani? Ya, rekan-rekan saya. Saya harus bagi tugas karena saya harus mengawal Fang-Fang ya. Lalu rekan-rekan saya yang mengawal korban-korban yang kami duga menjadi korban penipuan dan penggelapan dari si VP ini. Berapa nilainya, Bang? Kemarin sudah ada 3 orang yang speak up. Baru 3 orang ya. Itu 5 miliar lebih. 5,3 miliar. 3 orang. Lalu setelah 3 orang ini speak up, ada satu ibu yang usianya sudah 61 tahun, itu katanya 55 juta. Nah, lalu setelah ibu ini, VP ini kan juga dilaporkan ke Polda Jatim ya, kalau nggak salah, oleh Terkait seseorang bernama Fajar terkait dugaan pasal penipuan dan penggelapan juga, yaitu yang menyangkut kalau nggak salah sound system. Nah, Fajar ini juga sudah menghubungi saya, bergabung juga dengan komunitas kita, sudah dilaporkan VP ke Polda Jatim dan statusnya itu kalau nggak salah itu sudah naik ke penyidikan yang Polda Jatim, 5. Nah, tadi ada beberapa narasumber yang bilang sama saya, Pak, ini ada satu lagi yang mau speak up. Jadi total 6. Nah, kami menunggu nih yang ke-6 ini untuk datang. Saya melihat bahwa mungkin ini adalah, kalau saya bilangnya hukum tabur tuai yang harus dialami, yang harus dibayar oleh pihak VP. Ya karena kan kita tidak tahu ya, dari para korban-korban ini kan semuanya mereka juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin pada saat hak mereka diambil oleh pihak VP kan mereka juga berdoa kepada Tuhan yang sama. Ya, mungkin ini sudah saatnya VP membayar dan menuai apa yang selama ini dia tabur. Dan saya juga menghimbau kepada pihak KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, tolong batasi dan larang ya media-media entertainment kita, infotainment kita, ya, televisi kita, stasiun-stasiun televisi kita untuk mengundang public figure yang bermasalah dan toksik seperti ini. Karena biar bagaimanapun stasiun TV dan media itu adalah power. Ya, adalah kita bisa memberikan kekuatan kepada seseorang dengan kita mempromosikan mereka tuh lewat stasiun TV. Dan kalau artis toksik kita undang ke media untuk mengentertain audience, ini tuh sangat-sangat berbahaya sekali. Kita mempromosikan mereka. Dan masyarakat kita jauh lebih percaya kepada stasiun TV daripada fakta yang terjadi di lapangan. Jadi saya menghimbau kepada KPI untuk melarang ya artis-artis toksik seperti ini, public figure bermasalah seperti ini, untuk muncul lagi di media dan memberikan mereka panggung untuk mempromosikan diri mereka. Ya, dengan kita melarang mereka untuk tampil, kita menghindari korban-korban baru, ya, yang nanti mungkin akan timbul. Ya, mudah-mudahan pihak KPI mendengarkan ini dan mempertimbangkan. Karena memang popularitas itu power, Bang, dan bisa jadi komoditas. Exactly. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Ada beberapa kasus tertentu yang karena popularitas akhirnya orang melakukan sesuatu di luar itu. Ya mudah-mudahan KPI juga bisa mempertimbangkan ini. Dan buat Vicky, ya kalau memang merasa punya hutang tanggung jawab, ya mudah-mudahan ya segera bereskan. Dan jangan lagi melakukan hal yang sama sih. Gitu. Karena Vicky ini kan kita percaya sebagai public figure. Kalau kan sayang kalau dunia selebriti itu, dunia keartisan itu dinodai oleh perilaku 1-2 orang. Maka benar tadi mungkin dipertimbangkan untuk membuat bikin surat ke KPI mungkin.
Jujur Bang, itu sebetulnya sudah ada di pikiran saya dan rekan-rekan kami. Tapi Bang Vincent tiba-tiba menanyakan itu, akhirnya nih sebelum kita mengeluarkan statement dan rencana kita sudah terbaca rupanya oleh Bang Vincent. Nah, tadi kan abang sempat singgung kalau kita ngomong aja kan mungkin lebih Iya. kalau disampaikan lebih formal dengan data-data yang Siap. abang punya, Siap. jejak yang selama ini, ya Mm-mm. mungkin KPI bisa mempertimbangkan itu. Karena Siap. sekarang kan Komdiji dan lain-lain itu sedang mengupayakan ruang publik yang bersih. Gitu. Makanya kemarin misalnya video-video tertentu yang dianggap ini hoax, ini nggak mendidik dan lain-lain itu kan dihapus oleh Komdiji. Ya kan? Dan mungkin juga surat itu bisa ditembuskan ke Komdiji atau Komdiji ditembuskan ke KPI. Siap. Gitu kan. Karena sekarang kan Komdiji Bu Mutia itu lumayan gencar loh membersihkan ruang publik itu dari hal-hal yang tidak mendidik gitu. Tapi tentu saja hal tidak mendidik itu bukan soal kata-kata aja, tapi mungkin perilaku juga kali. Kalau orang-orang seperti abang bilang toksik itu barangkali memang kita perlu membersihkan hal itu dari ruang publik kita. Siap Bang. Bukannya untuk mungkin buat efek jera juga bagi siapa aja yang memanfaatkan ruang publik itu untuk mendapatkan popularitas, lalu popularitas dijadikan komoditas, kemudian untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Itu. Karena itu Bang Vicky juga teman kita pernah liputan bareng ke Bandung, ya hal-hal seperti ini diberesin lah Bang. Gitu. Saya yakin Bang Vicky itu orang baik. Sudah dilakukan pendekatan ya Bang ya? Belum. Saya untuk komunikasi sama Dengan VP, Vicky belum? Saya belum tertarik ya. Karena Oke. saya lihat track recordnya kok dari 2013 sampai sekarang kok begini. Terakhir itu saya mengenal figur VP ini dengan bahasa konspirasi kemakmuran, Ya, kontroversi itu hati. pertama kali dia muncul Bang. Umur berapa Bang? Maaf. Waktu itu Nggak, pertama. bukan. Abang Vincent umur berapa Wah, sekarang? setengah abad Bang. 50? Iya. 50 my age, bilang dong. 50, oh ya. 50. Waktu itu ya apa? 20 age my age ya. 50 my age. Ya, Saya itu tahu sosok VP itu tuh dari 2013 dan setelah itu saya nggak ngikuti lagi kan, ya kan? Tiba-tiba, boom, 2026, lah kok orang ini lagi? Dan begitu saya melihat track record ke belakang, kok banyak diundang. Gini, sebetulnya saya dilematis juga. Kalau saya bicara ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, saya meminta artis tersebut untuk diboykot. Secara nggak langsung kan mata pencaharian orang ini saya cut. Saya dilematis. Sedangkan dia punya anak 8 atau 9 ya sekarang. 8 ya yang di rumah dia ya. Ke-9 sama di Pati. Ini kan harus dia biayai ya. Dilematis saya. Tapi korban-korban ini kan juga punya anak. Apakah kalau dia punya anak 8 yang harus dibiayai, keluarga-keluarga lain itu juga harus dikorbankan? Itu yang jadi pertanyaan saya. 8 itu dari istri pertama ya Bang? Menurut infotainment kan dari beberapa wanita tuh. 8 itu. Ya kan? Yang ke-9 di Pati kalau nggak salah sekarang. Ini kalau nggak salah angka ya, boleh di cross check lagi ya. Nah, jadi saya dilematis. Saya memboikot individu tersebut, dia punya 8 anak dibiayai, tapi korban-korban lain kan juga punya keluarga. Sampai ada salah satu korban yang bilang, gua Vin, dari naik Pajero sampai sekarang gua ganti Grand Max. Ini emas habis semua, Vin. Karena hak saya ya digelapkan oleh pihak VP. Ya kan? Saya harus menjual emas-emas ini untuk mengurangi beban hutang saya ke bank. Sampai seperti itu. Apakah karena 8 anaknya, keluarga-keluarga lain ini juga harus dimiskinkan? Gitu. Bertobatlah Bang Vicky. Kalau setidaknya tunjukkan tanggung jawab, itu sih yang paling penting. Kedatangan Tuhan sudah dekat, bertobatlah. Ya. Maksudnya mudah-mudahan kasus sama Mbak Fang Fang ini yang terakhir lah. Ya. Tapi bukan hanya terakhir, tunjukkan tanggung jawab. Kan sudah diakui, pernah menikah, anak itu anakmu ya. Yang tadi disebut 50 JT itu ya bereskan saja. Itu yang terbaik. Dan selanjutnya tentunya karena sudah diakui bahwa itu anaknya Bang Vicky, ya tanggung jawab lah. Kurang lebih seperti itu. Kan laki-laki dipegang tanggung jawabnya, bukan omongannya gitu ya Bang. Gitu. Ada lagi yang Abang mau sampaikan? Mungkin titip pesan buat Vicky dan mungkin kerabatnya yang sempat mengancam-ngancam itu? Jujur, saya udah speechless
Bang. Saya sudah nggak bisa bicara banyak, karena setiap kami dari tim kuasa hukum memberikan statement, dan nggak lama dari mereka memberikan statement itu, statement yang mereka berikan itu selalu membuat klien-klien saya itu makin marah. Sebagai contoh begini, pada saat Fang speak up di podcast dan di Bunda Maya, pihak VP memberikan keterangan bahwa dia posting di akun Instagram, dia bilang bahwa welcome my son. Sebentar lagi kamu akan tinggal bersama dengan kakak-kakakmu. Artinya apa? Artinya anak dari Fang nih, Fang menerjemahkannya, loh, berarti anakku mau diambil. Karena kan di Instagram itu dia bilang, welcome my son, kamu akan tinggal bersama dengan kakak-kakakmu. Lah, berarti ibunya kemana? Apakah ibunya sebagai wanita itu hanya dianggap sebagai alat reproduksi? Bentuk tanggung jawabnya itu sifatnya hanya mengambil anak, lalu ibunya tinggal di tempat terpisah. Apakah itu yang dia maksud? Jadi kalau Bang Vincent bilang ada pesan nggak buat pihak VP? Jujur, saya pada saat ini hanya mau bergerak dengan setiap fakta hukum yang kami sudah kumpulkan dan kami bergerak berdasarkan fakta hukum itu. Kami tidak mau dengar klarifikasi dari sebelah sana karena tidak ada yang terrealisasi. Dia katakan 50 juta mau dia sediakan. Sekarang saya tanya, pada saat anaknya sudah lahir, saya tunggu si VP ini sampai hari Sabtu di Pati, popok pun nggak ada satu popok pun yang dikirim oleh pihak VP. Gak usah bicara 50 juta deh. Popok ada nggak yang dia kirim untuk anaknya yang sudah lahir? Tidak ada. Bahkan beberapa hari yang lalu, Ryu, anak dari VP ini, diopname 2 hari. Karena kalau nggak salah Billy Rubin ya istilah kedokterannya ya, itu mencapai angka 17 dan anaknya sudah dalam keadaan dehidrasi sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk diopname selama 2 hari. VP tidak kelihatan batang hidungnya. Ya, pemirsa, saya juga speechless sih kalau dengar cerita begini sih. Tapi ya mudah-mudahan semua terselesaikan dengan baik. Dan Bang Vicky mungkin atau perwakilan keluarganya, kalau ada yang merasa apa yang disampaikan Bang Vino ini tidak sesuai dengan fakta dan cerita kalian, silakan datang untuk saya berikan hak jawab di sini. Tetapi kalau apa yang disampaikan oleh Bang Vino sebagai lawyernya Mbak Fang itu adalah sebuah kebenaran, tidak ada jalan lain selain tunjukkan tanggung jawab untuk anak dan istrimu yang kamu nikahi di Pati. Pemirsa, jangan tertipu sama popularitas karena ada orang-orang tertentu yang menggunakan popularitasnya sebagai komoditas untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Terima kasih. Tonton terus spesial interview hanya di cumi-cumi.com. Pasti kita pengen mengekspresi, mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan.